Baik, kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas komitmennya untuk melakukan kegiatan JIMIT hari ini. Hari ini adalah JIMIT yang ke-11, di mana inilah JIMIT yang terakhir sebelum kita tatap muka. Dan di kegiatan tatap muka itu dimulai pada hari Minggu, insya Allah dimulai pembukaannya pada pukul 1 dan insya Allah pukul 3 udah selesai. Tadi sudah dikonfirmasi, ya Kak Wahyu aman. Tadi udah dikonfirmasi ke PIC Provinsi terkait dengan jadwalnya, jadi insya Allah jadwalnya keluar besok kalau nggak salah sih. Jadi tadi tapi juga ditanyakan jam 3 insya Allah sudah selesai untuk kegiatan pembukaannya. Baik kakak-kakak, izin share screen ya. Pakai seragam apa minggu tuh? Bebas pantas ya. Baju olahraga lah intinya. Boleh. Kalau untuk kegiatan kesehariannya enggak. Kalau kegiatan tadi kemarin udah ditanya juga, ada yang nanya pakai baju apa di kakak-kakak. Lagi ngisi yang apa namanya? Yang isi bang tuh, link lagi ngisi link ya. Bentar. Ya, oke. Yang penting jelas ini ada apa ya foto ya sing kamera cantik ya. Laptop Kak. Kamera cantik ya. Wahyu kamera ada hidup. Cantik. Oke. Kayak kaki mau cak link. Oke. Tumbennya enggak ngari. Kak Tata ada ke Reni, biasanya ke Kumpai. Jadi susul ke Kumpai nyusul Reni. Oke, izin share screen. Ini kan kayak kipas angin puter-puter. Pola kelekat. Udah muncul Kak share screen-nya? Sudah. Oke. Seperti biasa, di awal kegiatan JIMIT saya akan mengingatkan kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera jika memungkinkan terkait dengan sinyal ataupun sedang tidak melakukan suatu kegiatan. Mematikan mikrofon jika tidak sedang berbicara untuk menyampaikan pendapat. Selanjutnya hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya ataupun ingin izin ataupun menyampaikan pendapat. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Modul 2.1, keterampilan PJOK yang efektif. Untuk modul kali ini masih berkaitan dengan modul 2 JIMIT sebelumnya ya. Masih berkaitan, masih di modul 2.1. Pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak, yaitu 2 JP, jadi kurang lebih kita 1,5 jam dan kemungkinan lebih sedikit ya, baru kita akan menyelesaikan JIMIT ini. Tujuan sesi kita kali ini adalah kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita pada sesi ini yaitu yang pertama, berburu referensi penyajian tugas gerak. Bisa jadi kakak-kakak menggunakan AI ataupun ChatGPT ataupun cari ke Sprade kita yang lalu murah itu Google. Yang terakhir itu yang kedua sama berbagi referensi penyajian tugas gerak, yang terakhir itu refleksi. Review singkat materi P1 dan P2. Saya ingin bertanya sedikit, apa sih yang melekat di ingatan kakak-kakak terkait JIMIT kita yang 2 JIMIT sebelumnya? Silahkan yang ingin menyampaikan, silahkan raise hand. Di JIMIT kita yang sebelumnya dan JIMIT yang kemarin, apa sih yang kita ingat ataupun yang kakak-kakak tangkap dari kegiatan JIMIT kita yang 2 kemarin? Oke, Kak Hardila silahkan. Yang saya tangkap ice breaking. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, Kak Raila, silakan. Pembelajaran khususnya PJOK yang
efektif. Cukup, Pak? Oke. Oke, siap. Terima kasih, Kak Raila. Sebentar. Maaf, iklan. Ada peridup tadi. Pecah nggak, Kak? Ada. Baik, kakak-kakak, selain dari yang disampaikan Kak Raila dan Kak Hardilas, ada lagi yang ingin menyampaikan? Pembelajaran efektif, ice breaking, selanjutnya. Suara saya aman? Oke, Kak Nitra, silahkan. Pembelajaran yang bermakna, terus cara menanggulangi untuk upaya yang saya tangkap itu bagaimana cara kerja, maksudnya cara guru mengajar siswa yang ini ada bermasalah, terus upaya untuk melakukannya, ya. Kalau mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi lah, itu saja kalau saya. Oke, baik Kak Nitra, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan satu lagi? Ada lagi yang ingin menyampaikan? Mungkin Kak Denny? Satu lagi. Mungkin pemahaman penyajian tugas gerak sama kayak Kak Ardiles, jadi mungkin mengarah ke arah ice breaking. Cukup, Kak? Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Denny atas penyampaiannya dan terima kasih juga pada kakak-kakak yang lain. Baik, terkait yang disampaikan kakak-kakak itu merupakan bagian dari implementasi pembelajaran yang menyenangkan ya, baik ice breaking ataupun diferensiasi. Nah, itu semua mengarah ke pembelajaran yang efektif, di mana pembelajaran efektif itu ditandai atau dengan ciri menyenangkan dan bermakna. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita mulai berburu referensi penyajian tugas gerak. Di sini kakak-kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Selanjutnya, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main room. Selanjutnya, setiap kelompok itu silahkan menampilkan hasil diskusinya, yaitu melalui kegiatan berbagi referensi penyajian tugas gerak. Tapi dalam hal ini kita berdiskusinya, maksudnya jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan, kita batasi, mengingat waktu kita hari ini hanya 2 JP, jadi kita paskan di 1 orang ya kakak-kakak ya. Gimana kakak-kakak, sepakat nggak? Kalau yang bertanya ataupun ingin menambahkan, kita sepakati di 1 orang saja. Oke ya? Baik, selanjutnya saya akan membagikan kelompok. Tapi sebelum dibagikan kelompok, saya kirimkan dulu link LK-nya.
Teman-teman semua ya. Link LK-nya saya kirimkan di kolom chat. Nanti silahkan diakses. Jangan lupa dibuat salinan seperti kemarin ya. Make a copy. Jadi tidak numpuk hasilnya di satu dokumen ini. Setelah di make a copy, baru dibuat judulnya, kelompok berapa. Nanti yang untuk lembar kerja kelompok 1 dan 2, kalaupun dia kelompok 3, silahkan dihapus sesuai dengan kelompoknya. Nah, sampai sini aman kakak-kakak? Untuk mengcopy dokumennya? Aman. Aman, oke siap. Terima kasih Kak Tata. Saya kirimkan, saya breakout ya, breakout room ya. Saya bagikan menjadi 3 kelompok. Sebentar. Oke, 3 waktunya 40 menit. Bu Sila, Ya, nanti tatap muka kita bawa laptop enggak? bawa. Yang wajib bawa peserta tuh laptop, karena nanti juga ada kegiatan atau LK yang mewajibkan peserta ngisi lewat laptop, tapi tetap dilakukan berkelompok. Ada juga sih yang mandiri. Yang mandiri itu ketika mereview video pembelajaran yang udah kemarin sudah diupload yang 30 menit itu, nanti itu direview masing-masing oleh peserta. Oke. Oke, 245, 245, 1, oke, 1 ini. Tata di dekat mana ya? Di dekat siapa ya? Dekat mitra, Kak. Dekat Nitra, oke, biar Kak Tata ke situ. Terus selain dekat Nitra, siapa lagi di situ gabung? Kak Tata pindahin ke Nitra ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siap. Aku di rumah, Kak. Nah, jadi Tata nih di mana nih? Siapa? Kak Tata tuh dekat kayak Keben Ade, Keben Wahyu. Oke, balik lagi tadi berarti. Ayo di rumah kayak dewek. Oke, berarti Kak Nitra, terus itu. Kak Ardiles di rumah juga ya? Ngapo ku kayak Nitra terus? Ku moso. Di rumah, dapur ada kayak Nitra. Suruh Oke, Tata siap. tuh kayak Keben Dapur Ade yang kayak punya Wahyu tuh Nitra. lah. Coba kumpul tim tuh lah berdua tuh. Ya, Sampai pemusuh, Oke, pemusuh. ya. Nitra silakan aku isi. sekolah kata ke pinter. Oke, Banyak kepala kakak-kakak, sekolah nih. untuk kelompok Ya. 1, kelompok 1 itu Kak Ade, Kak Deni, Kak Gama, Kak Hasbi, dan Kak Raila. Untuk di kelompok 2 itu Kak Barka, Kak Somad, Kak Tata, dan Kak Wahyu. Untuk di kelompok 3 itu, atau nanti di kelompok 3 ini di main room utama ya, itu ada Kak Dika, Kak Ardiles, Kak Firza, sama Kak Nitra. Oh, Sila. Iya. Ku kayak si Nitra tuh lah kelompok. Ngapo dipindah-pindah. Ngapo kayak Kak tuh? Enggak bukan kayak Tata enggak. Kak, udah dibagi roomnya Kak. Barka tuh udah tertingisi. Ku nggak kayak Barka. Ada Kak Wahyu, ada Kak Somad. Aman. Sama Oke kali ya, ku saya kayak bagi. si Nitra lah. Dak nek ku tulis ku namo dak Si ku Nitra tulis. lah, Kakak Sila. Terusnya dek Udah dewe lah bagi, kak. bagi. Terusnya dek dewe. Udah dibagi. Oke, silahkan. Kakak Sila aku kayak si Nitra. Kalau dibagi. Oke, silahkan kelompok 3 tetap di main room ya. Silahkan bergabung ke room masing-masing. Saya juga kirimkan ini chat linknya ke grup.
Oh, Firza pulang ke rumah. Tidak ada di tempat Ade. Di tempat Iya ada balik uang. bang. Ini Ada nggak uang main lepas di ya anak. ini. Ini nggak lepas bisa dengan di rumah. Jadi agak ribet nih. Ada Om Dika, Om Dika, Om Hadi. Kak Raila belum bergabung ke breakout 1, Kak Raila. Nanti misal Kak Raila masuk ke room ini, tolong disampaikan ke Kak Raila. Oh, oke, udah keluar. Oke, aman. Udah keluar. Oke, sip. Kakak-kakak berarti kalau mencari referensi silahkan ya di Google, mau di ChatGPT, mau di AI, mau Gemini silahkan. Harus dulu deh. Ntar ya, Dek. Oke. Lo kan kawan. Halo, apa aja tugas Nin? Belum ada, mungkin belum tahu. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Terus Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang diterapkan. Teman Bapak nelpon. nggak ada belum di grup. Anu tadi ya. Buku bang tadi. Mana lembar kerja ya? Belum ada ya? Belum. Sabar. Ya Pak, 10 menit nih, kita 10 menit selesai Ya, langsung. Baru kita Udah, istirahat. lembar kerjanya tadi udah dikirimkan di kolom chat dan juga di grup kita diskusi sudah ada. Udah dikirimkan. Oke. Ini. Bapak nih. Iya. Silakan hasil temuannya pada lembar referensi hukum ya. Iya. Jangan ditabok lah Bapak. Bu. Nin. Oh, Nin. Oi. Bu Basil. Nin. Boleh Iya, share Pak. screen nggak ya? Ya, apa? Saya izin share screen ya. Oke, silakan. Saya stop ya. Ini ya. Sorry. Oke. Iya nak, Bapak tuh nak. Siapa hilang satu? Siapa nih tadi? Oh. Siapa? Ngapo? Apa Muhammad Firza Aditya nama Bang? Cang Made mana ngisi tuh? Nih. Berbagi referensi inspiratif. Penyajian tugas gerak. Jangan lupa buat salinan dulu ya, Kak. Itu udah salinan, Kak. Oh, oke, siap. Oke. Wah. Oh, minum ya, minum. Nggak ada sendok, dosa pakai sendok, Bapak. Tugas Nah, ini gerak. kawan, Tugas enak gerak, dijauhi, kawan. tugas gerak macam mana contoh Firza? Kira-kira. Kato nyari di referensi boleh dari Google. Tugas gerak nih misal gerak lokomotor tuh ya. Bukan tugas gerak-gerak lah. Apa ke baik atletik. Basing, Bang, basing. Nah, apa Apa jadi? bola voli jadi. Apa Masing-masing nama? paham. Tak, cari tapi di Google. Kaki gua buku bang. Ya, tak lihat dulu ya. Kita Cari fokus lah, di cabang mana? Nin, cabang apa misal siko bay? Poli bay men gitu. Oh, jadi tugas gerak misalnya passing atas, passing bawah gitu ya. Iya. Oh. Buat mendapatkan perhatian. Penyajian tugas gerak. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Apa tuh? Aduh, kurang besar. Menetapkan tanda prosedur. Why tanda prosedur?
mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, mendengar, mendengar dan melihat. Menetapkan tanda prosedur, apa maksudnya? Duduknya di mana? Kan sini Adik. Sini duduk ada. Iya di sini Adik duduknya. Adik udah mandi tadi ya? Oleh, sekarang isi lo anu biodata. Wah, aku pakai bank lain, bukan pakai bank Sumsel. Ya basing lah, be kayak ado kuni ada bang lain nah. Manado ke. Pakai nik lah, teman kau ni PNS kau, kami pakai ni P3K kami, be. Bukan pakai anu. Dika, nama Dika nih Ahmad Andika apa Muhammad Andika? Ahmad Andika. Ahmad ya. Yo, mana sih kau Muhammad Firza? Oh nyetu pilih salah satu ya, nim atau nik. Iyo. Belum lah cair tuh, sudah kita praktek lagi itu baru. Anu, cair cash langsung. Ya, Oi. dapat PPD enggak kau? Hah? Mana? Bising Adik. Apa? Dapat PPD dah dari SMK. Minta Minta buat buat. SPPD itu wajib. Dah. Bukan untuk SPPD itu tidak ada diberi duit, tapi kita minta buat. Surat tugas, Bu. Tuh surat tugas, dapat jadwal duit deh. Iya, surat tugas Bu cuma. Iya, dapat SPPD Sana ini dapat duit makan ke tak 35.000. Jadi lah menkus dapat duit apa lah macam mana? Kami tidak ada Beyong. Kutu SPPD itu cuman hanya dibuat ketak. Kami dibuat 8 hari kali 35.000. Lumayan. Nomor rekening, nama pada buku tabungan kayak nama bank, apa beda? Wah, nama rekening sama lah kayak nama di buku tabung. Nama bank tuh nama kita ya. Wah, Jadi buku nama bank tuh masal Bank BCA, Bank Sumsel Bubble. Oh, nama pada buku tabungan tuh nama kita. Nama kau yo, nama lengkap. Bukan Iya, Waklat, iya, misal iya, Sunitra Waklat, bukan nak tuh. Iya, Pak. Ika lihatlah Tata kirim foto di grup. Kau segera ada BNI. Enggak pakai BCA, aku nanya ke Bapak Pasil boleh. Boleh lah. Iya, Bapak. Iya. Ada diam dulu, Bapak ada kah ini? Abu. Dek. Udah. Dek nyari apa? Di tolong 4 aja Mah ya. 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 Ngadeh. Mana? Aduh. Jangan Adik, jangan minum teh. Jangan minum teh, nak. Jangan, enggak boleh Adik minum teh. Pada. Hah? Yuk. Apa? Yuk. Oke, selesai. Ada yang ikut Mbak, ada panggil Mbak loh, syarat ada panggil Mbak. Nah.
Udah mandi hari ini ya. Ya, adek turun dulu ya. Bapak mau cas laptop. Ayo, apa? Ayo. Mandi. Kawan-kawan, kita laptop dulu. Belum fokus apa nih? Oh, soalnya. Untuk segera. Empat 40 menit. 40 menit. Nih lagi berapa situnya? Hanya, oi. Ntar gue nak lo, sakit perut gua. Jelas. Sudah makan gua. Bila harus sayang. Permisi. Pas, Bapak mau kerja dulu. Boleh. Mama. Jangan. Inu. Jangan. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Jangan deh. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Pendan airnya. Sini. Duduk sini. Mate. Sini. Baca. Hujan, sinyal jelek. Udah kencing ya. Halo. Aduh, Bapak. Halo. Kak, Halo. room ini direkam. Apa jadi kita yang kita buat nih? Ambil Pepsi kok. Tolong Kak. Berdiri dulu kan. Mendapatkan perbedaan. Maksud apa? Dapat kelihatan kau jah pecah. Sabar, Bang. Bulu tengah, besarin dulu. Sabar. Apa tulisan itu? Pak baca dokter. Menetapkan prosedur ya. Menguasai memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Menguasai faktor lingkungan dan pembelajaran, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Penggunaan waktu yang efisien. Menetapkan tanda dan prosedur. Oh, ya. Siapa ngisi ini? Halo? Sabar. Besalin dulu, basah aku di jalan. Baru sampai yuk. Besalin dulu bentar ya. Oke, sip. Pacak ngisi ya, kayak. Biar ku yang ngisi ya. Oke. Kayak di apa nama didik di sharing lah ya apa jawaban. Pacak ngetik lah ya. Iya. Yolah kaget pacak.
Firza. Lagi bersalin. Oh, kunyang ko ano, Baru sampai waktu dari belinya dinding panjang. minta banting laptop nih. Mun pola gerak menerapkan tanda prosedur. Tuh gampang lah, fluid, kun. Soal dapatkan perhatian. Sapu ngetik nih? Firza kage, Firza. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yo. Halo, mulai yo. Tuh, di kolom chat ya. Di kolom chat ya. Kolom chat. Ada aja di kolom chat. Ada. Tuh kira-kira abang ini bukan nekat-nekat baik kan, kira-kira bener dak. Menetapkan tanda dari lingkungan pembelajaran bagi area pembelajaran sehingga mudah dijangkau. Menetapkan tanda prosedur itu kan kita misal di lapangannya pakai fluid dan kun tuh lah. Macam tuh udah kira-kira aja. Kayak Iyo, alat praktek inti ya. Berbagi referensi inspiratif, penyajian tugas gerak. Tak gua agak ngelek ya. Nanti sayang. Jangan, Bapak lagi mau bikin dulu adek situ ya. Nggak udah aja ya. Ajar deh. Itu apa ya? Ya. Oh, ikut tengah tak tahu nak jawab Ku izin boleh dak? Nak berkelumus lu. Kok gila apa mendem. Iya, nak duduk. Awas duduk. Ya. Awas. Masa ada Nikun kan, Bang? Iya, entah tulisan nak mana kun. Cone. Nikun kan. Iya betul cone. Awas duduk. Awas duduk. Mengatasi
Faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mengatasi faktor Membagi area lingkungan. pembelajaran sehingga mudah dijangkau. Apa? Membagi Cara. area pembelajaran. Salah. Membagi. Area pembelajaran. Lanjut. Sehingga mudah dijangkau. Dek. Lah HP beli ngeleng. Tiara. Oh, bapak sama bapak. Astagfirullah. Duduk mati. Mama ambil itu. Belajar. Iya, belajar. Cukup aja Maya. Bawa aja. Pagi. Agi ya, apa tuh ya? Lah. Area yang mudah dijangkau. Menetapkan tanda prosedur. Prosedur tuh tanda tuh apa maksudnya? Lam kita sebelum belajar tuh apa yang untuk menandoki murid, bunyi peluit, pembatas kon. Tanda. Apa kayu itu kan rotan, kan Iya. pizza pakai rotan, tando. Mengatasi faktor lingkungan dan pelajaran. Oh, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Fluid kun bola polmi kita bola. Asal ada bola kan kita tahu pasti tando tuh. Memanage sarana prasarana pembelajaran dah. Mentando ketak. Oh, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Lah yang A dulu lah, yang A ini lalu. Dan yang A, coba tambah kita nih apa? Menggerak. Misal kita gerak apa? Misalnya. Dengan pengertian peserta didik. Kata poli tadi. Jadi itulah bola. Ada alat lah, bola poli ya, jangan lupa. Pastikan. Oh, ini ada Tuh bola. tanda tuh kaki ada alat di bawah tuh, Nitra. Oh, ada alatnya. Aduh, Ini itu ya, tanda. benda kita Tanda tengok itu dulu. fluid, yang kode Kita tengok dulu soal benda ya. Ini kayak kita nyusun RPP ini nih. Lihat Nih yang A nih tujuan untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menku peluit kita. Kalau Oh iya. Asal di print lah kumpul budak di Enggak lapangan. perlu hanya untuk perhatian. Yang penting fluid. Alat kun tuh. Bener. Kata dipikir macam tuh. Tapi di awal kan pajak kita pembatas ibarat kun biru putra, kun kuning putri bisa juga kan? Tapi hanya untuk perhatian pada saat sebelum belajar. Nah, itu kan salah satu kita nengok konsentrasi budak ke kuning apa ke biru misal kan? Boleh. Nah, yang kedua berarti A sudah. Kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Faktor lingkungan dalam pembelajaran bagi area pembelajaran sehingga mudah terjangkau. Mengatasi faktor lingkungan. Memanage sarana prasarana yang ada. Iya. Memanage. Memanage. Sarana prasarana yang tersedia boleh. Lah, yang C lah, dosa banyak-banyak. Memastikan peserta didik. Jam 10 itu sudah. Yo, pajak dijelaskan Iya, nanti. Nanti pajak dijelaskan. Bang, dah. Asal orang bertanya, beh. Iya, pajak nitra lantem lah. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Memastikan peserta didik dan melihat. Ya, apa tuh? Penggunaan peserta didik mendengar dan melihat. Anak guru dari izin kakak-kakak.
contoh video, contoh. Ya Kak Fasil, apa Kak Fasil? Contoh. Oke, misal nyari referensi ini, ketik di Google itu LK2 modul 2.1 PKG PJOK ya. Bentar Kak. Oke. LK2 LK2 modul 2.1 PKG PJOK. Nah, di YouTube aja ada. Penyajian Oh tugas iya, gerak. banyak, Oh, nih. banyak Oke. YouTube. Aman ya? Nah, Pernila ditaruh ya. Dika. Ayo Gi, 13 menit. Untuk tanda prosedur. apa nak? Fluid. Berteriak. Nomor berteriak fluid. Apa? Ayo langsung. A. Nomor 1. Bentukkan tanda. Fluid, udah tuh. Berteriak. Suara guru berpeluit. Banyak Suara ini. guru. Bersiul boleh. Misalkan dalam hal. Berteriak tuh mulai apa? Jangan berteriak lah, suara guru aja ya. Basing lah. Suara guru. Ya 12 menit. Langsung ke B lah. Tuh baca di penjelasan, Bay. Matang-matang. Ya, penjelasan Pak isi ya. Mulai membagi faktor lingkungan. Manfaatkan sumber daya yang dimiliki lingkungan. Nah, benar tuh mau manage sarana prasarana Ya. yang ada tuh hampir Oke. semua tuh. Halo. Nah, terus barisan peserta didik jangan menghadap matahari. Yang C itu Bay Net, yang ke C Bay Net. Lah benar B tuh. Lah ya. C. C yang C itu apa? C memastikan melihat dan mendengar, manfaatkan sumber belajar yang menarik. Nah, Sumber belajar yang menarik. memanfaatkan sumber belajar yang menarik. Ngapo Denny ngente? Aduh ya? Kau kelompok mana iya. Kelompok mandonya tuh. Oh, yang kedua nih Lalom, yang C nih. Apa Dwi kok? Apa Dwi kok? Net, apa Net? Kan memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, mendengar Iya, dan melihat ya. Oke. Sampai berapa nih? Sampai C kita kan? Iya, D ada Oh, ada di. waktu yang efisien ya. Wah, tuh ketak tuh. Memanfaatkan sumber belajar Lah, menarik. penggunaan waktu yang efisien. Waktu efisiennya Penyajian tugas gerak harus singkat. ya, penyajian tugas gerak harus singkat, Ya. mudah dimengerti. Iya, Menyampaikan instruksi, menyampaikan instruksi dengan mudah dimengerti. Instruksi dari guru kita jangan samo Iyalah, dirubah-rubah posisi. ya, menyampaikan instruksi dari guru, menyampaikan instruksi. Sabar. Penyajian tugas gerak. Gila. Menyampaikan instruksi dengan mudah Bantuan ini Tra. Loh, butuh ngarah lagi ya. Menyampaikan instruksi dengan mudah. Oh, Firza tuh sambilnya gua anak, pada denger ke? Untung anakku tengah di rumah ya. Menyampaikan instruksi dengan mudah, udah. Aduh, jangan berhenti. Ya, dengan mudah. Oh, tak aku pacaknya sesat Dika. Nih aku masuk ke HP ya. Salah Den, lari Den. Enggak baca lagi lah Nah, masuk dua, nih. menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Terampilan gerak yang diajarkan. Passing bawah bola voli. Ini area kan. Pak, apa kita passing bawah bola voli ya? Bagi anak murid Passing. tidak baca. Nomor 1 keterampilan gerak yang diajarkan tuh passing dalam bola voli. 1 sudah. Keterampilan gerak. Passing dalam permainan bola voli. Nah,
Sebelah Urutan pengajaran yang dilakukan. Ya, pertama instruksi, demonstrasi. Instruksi, demonstrasi. Lalu passing individu. Ya. Lanjut. Passing individu dengan bantuan tembok. Pasangan dulu dah sih, biar tidak sama Usah, kakek, passing individu lah pokok. Passing individu. Sudah Tidak usah penjelasan. Penjelasan. Ya, iyo, sudah tuh passing individu dengan tembok. Sudah tuh passing berpasangan. Udah tuh penilaian dan evaluasi. Anjir. Sabar. Terakhir refleksi. Penilaian, evaluasi, refleksi. Oke, yang 2. Lempar tangkap bola. Wow. Pintar sekali ya dia. Karena materi ini materi yang paling dikuasai. Bola. Instruksi, demonstrasi, itulah. Oke, lanjut. Lempar tangkap bola berpasangan. Penilaian dan evaluasi, refleksi. Sama. Tidak ada lempar tangkap individu ya? Tidak ada lah, gimana lempar tangkap individu? Lempar ke langit, tangkap lagi. Dilempar ke langit, tangkap lagi. Itu kan passing jadi secara individu. Lempar tangkap berpasangan. Ya. Itu lah. Penilaian, evaluasi dan refleksi. Ya. Publik. Banyak terpen gerak ya. Syarat atau Q pembelajaran. Syarat pembelajaran. Kayaknya nih keterampilan gerak yang diajarkan ini sama ya, passing bola voli lah ya. Dah bedanya nih tapi mendi tugas wong nih beda-beda. Iyo, setar jongkok, aku lari pun. Iyo, nyoni lari sprint. Kita nggak lari jongkok, kita lari sprint. Apa nya maksudnya? Kayak sama, gak ada masalah sih. Tapi nyoni isyarat atau Q kan isyarat. Pada saat kita ngajar tuh pakai clue, pakai isyarat. Nah, masa kayak bola voli pakai isyarat? Ngapa dah? Pada saat bermain kalau tuh isyarat. Oke, yang muda bela apa yang menggunakan isyarat pembelajaran? Yuk. Isyarat tuh start jongkok lari sprint. Lari sprint ya? Ya, lari sprint. Start jongkok, stade. Betul. Bandar di depan itu. Bandar, karena rumput tak. Start. Hasil made banyak salah dipakai tangan besar daripada pasir hujan tadi. Lari sprint ya dah hal kira tulis lari sprint. Iya sih, basing lah. Itu kan lari jarak pendek juga disebut. Lanjut. Persiapan, bersedia, siap. Ya. Apa? Persiapan. Ya, yang isyarat persiapan. Bersedia. Mulai. Ya, bersedia, siap, mulai. Atau bendera, atau pistol. Ya tuh kakek dijelaskan Pak Mas ya. Ya. Persiapan, bersedia, mulai. Udah. Lanjut. Belum. Itulah. 2 apa? Gerak berirama. Gerak. Oke. Ketukan. Hitungan. Atau tepukan. Bukan. Cukup. Ya ada yang lain. Ada lagi. Sudah. Ini Bay. Lah. Oke, yang presentasi siapa? Jujur gak ngerti ini. Yang presentasi gimana?
Yang paham lah. Yang bakal presentasi. Siapa nih? Presentasi itu gampang, apa baik. Kagak, tapi ku jam berapa ya? Kita lah pertama. Ku jam 9. Yang pertama jadi ya. Yo, Oke lah. ku baca. Ya, soalnya Kau kau buka, Bay. Kau ya, baca muka. Lagi ada ini kurang lah ya. lah Lihat jadi ini kan. lah jadilah. 13 menit lagi. Masa lu ya 13 menit ya? Pengolan budak dulu nih. 13 menit, ngopi dulu. Tidur lu. Kira kita pakai itulah ya. Nah, nanti presentasi Bay, baru tanya jawab kita agak strict di situ Bay lah. Ini biarlah macam ini. Gak lama soal waktu. Ngajak Kan tanya jawab kan cuma siko dibatas. Iya benar. Yalah, oke lah. Pendek aja. Kalau respon dulu nih sementara. Kalau mentengah konsen ini beda. Mentengah ada konsen, ku tinggal. Aku nih tengah ada konsen, minta maaf lah. Nah, mendak konsen di rumah, bedanya Pin. Mendak konsen dengan anak keluar, aduh gawe memang nih. Yalah. Tinggal dulu nih. Tinggal aku, tinggal lah. Baik, anu lu. Anu jam 9 lah sudah belum yo? Jam 9 aku nak keluar ngambil HP. Mutung cas HP wong rumahku. Udah Kak, insya Allah selesai jam 9 Kak. Oke, siap. Nah, anu Usahakan jam 9. ngambil HP soalnya. Mutung cas. Ya, karena saya juga padat jadwalnya. Paket itu seserahan belum dibungkus. Emang ada seserahan emang untuk kami. Tuh, adik Ayu nikah. Oh, tuh. Yang kau pakai seserahan, seserahan untuk kami anggota. Hari Minggu nih nikah, jadi Ayu nih jam 11 lah pulang dari Sempan. Emang adik Kak Rahmat di mana? Adik Ayu lah. Oh, nyangkau adik ipar. Kan, Kak Rahmat bongsu. Anu kula lum. Jangan lama IG. Yo, Agi yang terakhir, yang bagian terakhir, paragraf terakhir. Nak dibaca. Yang bagian itu apa namanya? Yang apa? Hasil lah tadi. Ya, pemahaman bermakna terakhir. Tadi pulang sekolah, Rupo paham lah. Baca tak? Aku ni nak minta edit video. Aduh. Tak sempat. Yo. Sempat ya, kayak jangan nambah-nambah. Edit video pulih. Aduh, ada nih 30 menit. Aduh. Aku ni malam ni nak edit video. Jika soal ngedit video itu, video apa? Lomba guru apa Jambore GTK. Ya. Kan lihai pengeditan kan? Diri lebih lihai dariku nyuruhku. Tidak. Mangkak nih. Ku mantai ngedit Aduh, referensi dari kampus di mana ya? Anu minta nih. Video apa nang diedit tuh? Video pembelajaran. Ngapa nang diedit lagi? Beda nih, khusus nih kami. Mano sambil kaget tatap muka malam tryout terus seminggu tryout terus pokok begawi ini. Oh anu PPG ya? Iya. Gua aduh. Mesti double besiko baik kira. Dak. Ya agak biar anu ke biarlah. Kan ngikutin langsung gitu, dak ge. Mudah-mudahan ilmu tuh masuk tengah di sini. Alhamdulillah tapi semenjak ngikut nih ngajar pun semakin dapat ilmu baru. Banyak sih manfaat. Terutama untuk ngajar anak kelas rendah, kelas kecil yang agak susah. Kenapa susah? Nih break bola
Suruh main. Iya, itu teknik waktu pertama masuk. Serius. Karena cemano udah diajar budak SMK dulu. Udah tuh budak SMP. Aduh. Sekali ini datang ke SD. 3 tingkat. Memang luar biasa. Belum ada wong menurutku nih. Jadi harap maklum lah. Men kelas 4, 5, 6 enak. Cuman kakek tetap semenjak ini agak memberanikan diri menggunakan diferensiasi konten dengan menggunakan infocus. Kita bermain di kelas, ice breaking kita terapkan. Ya, benar. Semenjak ini mulai ice breaking, anak-anak ternyata lebih happy. Kalau kelas 1, kelas 2 nih kemarin dipakai kayak sticky note atau notebook ya, buku not kecil yang pakai tulis tuh, ungkap perasaan, komentar sudah segernya. Mantap. Nyoba kayaknya. Bener. Diberi kertas ya, tulis gimana? Ayo, tulis. Kecil-kecil itu kan? Iya, yang banyak ditempel sama tulis. Ayo. Suruh tempel nggak apa? Kayak gitu misalnya. Kelas 1 tapi kelas 1 kelas 2 rami. Malahan kita ndak kerasa waktu tuh habis. Punya kami ada yang lu baca maco soalnya banyak. Ndak usah disuruh nulis. Kalau kelas 2 boleh. Kalau yang kelas 1 pakai muka ke baik gambar bulat apa? Kalau ayam baik dibuat. Dia situ ya. Oh iya, kalau disuruh gambar, silakan gambar. Gambar apa? Apa yang digambarnya kadang. Kadang kotak bulat. Ditanya ngapa nih ya? Ada yang enggak baca, ada yang pokoknya yang budak yang bertingkah lebih kali ya. Yang ganggu kawan serunya. Tuh di kelas tapi baru di lapangan, enggak kerasa waktu. Di kelas kadang di kelas setengah jam. Suruh main ice breaking. Kayak nyanyi lagu. Suka budak? Ya. Yang asal sudah masuk. Yo bagus. Asal sudah masuk kata guru. Tak ngapo banyak kertas kecil-kecil di papan tulis nih. Ya Habis ditempel Kak Nitra. Lah sudah nih nanya kita nih. Cecek. Hah? Lah ya. Wah, jadilah tentang tinggal di penjelasan baik nanti. Kan iyalah. Presentasi. Kalau presentasi itu tidak perlu panjang-panjang dan lebar. Iya. Oh, lagi 5 menit kurang masak mie lu ya. Masak lah. Hujan tidak keluar. Sedikit. Ulah, cari bini lah cepet-cepet. Lado Oi, kuning baru. Oi. Baru sudah hujan. Nggak, aku tahu lah. Man sudah tuh. Lagi lamar lu mana uang tuh. Astaga. Baru sudah berhujan wasit nih. Nggak, lah sudah dilamar belum? Ada kawan Ayu guru SMK 1 Tabuali cewek. Tuh, Tapi made lu umur 36. Gawe di kecamatan. Enggak lama gitu. Dika kada boleh main kayak itu Dika. Nanya. Kena yuk nawar. Nyo begawe di kecamatan. Oh. Lah, begawe di kecamatan. Coba, belum tahu lah dilamar belum. Itulah grup nih jangan bubar lu. Kaget tinggal ku kirim undangan di grup, enggak payah undangan. Oh. Iya. Men grup dak kayak bubar. Nomor HP be takut dihapus. Adiles, tak kapan tak ngajar anak Ayu renang Januari ayo positif ah. Ya Allah, ya salam yang nyoto yang katanya nak ngikut tes polisi kelak Januari. Waduh, ngajar budak cewek tapi ya budak tuh persiapan nang akpol.
Dahal. Ayo nak masuknya emang nyonak tulah. Yo, kaget Januari. Nih ngurus itu ada ngurus wedding nih agak-agak ribet. Mano yang nih tiap malam yang Kan baju nak malam Yong, yuk. telah persiapan. Oh, yo weh kesian. Oh, Yong. Baju apa olahraga. Kalau pakai Oi, pakai baju yang banyak dipakai wong. kau tuh olahraga sebelum sebulan sebelum biar badan tuh freshman pada saat hari H. Macam tuh lah Kelas dulu. nih, kelas nih direkamnya. Aduh. Kelas nih. Serius. Biar tidak masalah. Kan maksudnya kayak ada yang jangan masuk ke arah yang lebih dalam lagi maksud. Jadi lemah dulu. Nah, itu tuh trik. Kita tuh olahraga biar badan tuh perfect, baju tuh jadi muan. Oke. Karena maklum dah. Pakai olahraga lagi mendari setengah 3 wasit bola atau berjemur. Udah, wasit tuh hanya nyebut fluid, jalan. Oi, kau lihat lah Adiles asa Kak Toto tuh. Kak Toto jadi wasit lah cem kayak biji salah. Dak do kurus ah. Kau lihat lah. Anak saya pakai baju wasit warna pink. Wih, ketayu biji salah dibungkus pink. Hanya Kak Toto tuh nyo sudah sembuh sakit lah saya hebat putih wong biasa hitam ya. Ada yang diop nama seminggu tuh. Putih pucat. Toto mana? Toto kita ya? Toto mana? Nyo masuk rumah sakit tuh. Tak kataku kakak ini putih, kataku. Beda. Hebat putih ya. Oh ini stop duduk ya. Anak 2 menit tuh. Kita ngambil pertama ya. Yalah. Kita ngambil pertama ya. Jadi enggak usah di stop pun. Pertama langsung lah nih Cak itu. Ya langsung pindah di stop. Oke. Oke, mau gabung. Kita pertama. Enggak usah nanggung lama. Kita tuh harus gercep. Mengke presentasi kemana? Dikit ayah ada. Kemana? Ya kemana? Pergi kemana kita berdua? Abang dia. Yo dari anak Ayu di kamar main HP. Pak, meni kawan bakal pindah, ndak lagi diam di Padang Lalang, di Kampung Sunda lah. Jangan. Oh, Kampung Sunda ya? Iya, enggak tahu ini Kak. Enggak tahu, mendak dia ngomong tadi. Jangan bayang sama kayak Oka ngajar tuh. Pada wong bekerja di instansi umum. Iya, yang sama kayak Oka tuh kan. Sabar tuh dia bilang sabar. Ya sama menurut jejak Pak Raswin ya. Begini kan, benar begini. Menurut jejak Pak Raswin yuk. Ada Om. Ya, memang bener lah. Kami murid Pak Raswin memang bener. Kami memang salut. Kutip bisa. Lah masuk ke tak, wong lah masuk ke tak. Lah bergabung. Udah ya. Lah bergabung. Denny lebih kali lah bergabung. Mau presentasi dulu ya sama teman-teman ya. Adek jangan ganggu. Bangku off mic dulu, mic off. Bukan off mic. Firza tuh kayak putih gak pasil, cuman lamo di bawah matahari. Patut kontaminasi. Wah. Nggak apa sih, lagi menang Kak Toto lah. Bener. Iya. Nyedak marah dah tapi sebut cembiji salah dah. Kak Toto ya. Iya. Wah, nyo hitam buncit ada biji salah. Woi, jangan budak. Jadi wasit pakai baju pink. Wow, keren tuh. Wasit baju pink. Untung lah kita pin bukan masuk baju pink. Dapat. Oi, Andika telah balik belum bini dari Palembang? Belum keras lagi ya. Hari hujan malam Jumat. Oka, direkam Oka. Oh iya. Ada direkam. Rekam kelas nih. Ini direkam.
Aduh Adi situ, aduh Adi. Aduh Adi, aduh Ardiles, bahaya nih. Aduh kipas angin. Ayo. Lalu belas semua tapi ya. Belum. Lah, Kak. Kipas angin tuh. Oke, Baik, dengar. baik kakak-kakak, terkait dengan diskusi sudah selesai dilakukan. Silahkan kakak-kakak yang mau melakukan presentasi atau ini langsung mau yang masih share screen. Oke, Kak Firza, silahkan. Langsung. Oke. Silakan Kak Firza, tolong dikeluarkan dari atas. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami selama dalam dikasih waktu 40 menit ya, kurang lebih seperti ini. Dari penyajian tugas gerak ya, kami terdiri dari 4 anggota ya, bisa dilihat sendiri, tidak perlu disebutkan nama-namanya. Oke, langsung turun bisa. Untuk soal yang pertama itu penyajian tugas geraknya dalam atas lagi sedikit sampai nomor 1. Lihat nomor 1. Oke, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama itu menetapkan tanda atau prosedur itu dari fluid ataupun suara guru. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, membagi area pembelajaran sehingga mudah dijangkau. Terus memanage subpras atau sarana dan prasarana yang tersedia. Yang C-nya memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu memanfaatkan sumber belajar yang menarik, infokus dan lain-lain. Yang D, turun bawah Kak Firza, penggunaan waktu yang efisien. Itu penyajian tugas gerak harus singkat, menyampaikan instruksi dengan mudah. Nomor 2, turun lagi sedikit. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Dalam keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama itu passing bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan instruksi demonstrasi atau passing individu dan passing berpasangan. Terus ada penilaian dan evaluasi, terakhir itu refleksi untuk siswa dan guru. Nah, mungkin guru di terakhir, tapi itu refleksi untuk siswa. Yang kedua itu lempar tangkap bola. Instruksi dalam nomor ininya syaratnya instruksi demonstrasi, lempar tangkap berpasangan menggunakan berkelompok berpasangan, penilaian evaluasi dan refleksi. Nomor 3, isyarat atau clue. Bukan, isyarat pembelajaran ya, isyarat. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan start jongkok, lari jarak pendek. Yang isyaratnya yaitu persiapan, bersedia, mulai. Bisa dengan menggunakan pistol, menggunakan bendera, ya, atau menggunakan kayu ataupun untuk sebagai syaratnya. Misal kalau tidak ada alat-alat yang lain, hanya terdapat daun gitu boleh. Ya misal ada ranting misal. Kalau kita di sekolah yang di hutan misal. Ya, untuk kedua gerak berirama itu isyaratnya ketukan, hitungan atau tepukan. Terus lanjut nomor 3 itu mana? Belum Kak Firza, turun lagi. Nggak lihat Kak Firza. Labis. Oh, labis. Oke, cukup sampai di situ saja ya. Soalnya terlalu bersemangat. Silakan untuk kelompok yang lain kalau mau memberi saran ataupun menyangga atau bertanya boleh silakan untuk bertanya. Gimana Kak Fasil, dibatas atau bebas bertanyanya? Dibatas 1 orang aja Kak. Oh, dibatas 1 orang saja. Silakan, pertanyaan yang terbaik dipilih. Silakan Bapak Ibu. Dari kelompok lain. Hasbi dulu. Kak Hasbi mau mengacungkan tangan atau raise hand? Bahasa Inggrisnya. Boleh, silakan. Oh, Kak Hasbi, silakan. Ya, kasih nada. Ya, baik kakak-kakak. Terima kasih. Kecil, suaranya kecil. Dalam apa namanya? Saya mau bertanya kakak. Samen bisuara tuh. Suaranya Kak Hasbi, mohon. Anak bertidur. Oh, baru bangun tidur. Ya.
Anak. Untuk aba-aba dalam lari tadi, persiapan, bersedia, mulai. Oke. Nah itu. Nah, persiapan, bersedia, mulai. Apakah begitu kakak-kakak? Dalam Ini setat bukan larinya, ya. setatnya. Oke. Ya, itu aba-aba kata kan? Jongko, Aba-aba ya. aba-abanya itu persiapan. Awalnya mereka bersiap, ya. Bersiap, mempersiapkan diri, berdiri di atas. Misal ada persiapan, tidak masalah. Persiapan dulu, pasti tidak mungkin langsung siap mulai lari, nggak mungkin. Pasti dia menggunakan persiapan. Ya baik. Ya, persiapan mungkin berdiri, ada start block, di start block berdiri dulu. Ya, persiapannya mengukur start blocknya, dipucak dulu. Ya, siap. Ya, itu terus aba-abanya. ya. Siap. Ya, baik. Itu ngambilnya di mana, Kakak? Ya, kalau ini kita persiapan lihat bersedia mulai. Tidak ada itu, Kakak. Yang saya tahu hanya persiapan para pelari. Nah, bersedia, siap, ya atau bunyi pistol. Terima kasih, Kakak. Oh, itu tadi itu lari soalnya. Tadi tuh Pirsa tuh salah ketik. Ya, memang benar. Persiapan. Benar tuh. Setuju gas tidak ada udah mulai. Tapi memang benar, Bi. Ya, benar. Memang kau Ya. teliti. Oke, siap. Terima kasih. Siap. Ya, sama. Terima kasih, Kakak. Ya, atau mulai. Ay, mentang-mentang Ya, hanya menambahkan aja kayaknya ya. Kemarin beli tengok Ika nih. Terima Oke. kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Hasbi ya. Nah, gimana Kak Pasil? Satu cukup? Oke, cukup. Oke. Kak Denny, boleh, silakan boleh. Kami kasih, silakan. Sekarang semangat. Oke. Coba scroll dari atas tadi kan. Atas. Bisa atas. Silakan. Pak ya, operator. Di Madian. Oke, izin bertanya. Mungkin tadi saya ingin bertanya apakah ada hubungannya dari menahapkan konten tadi, coba lihat yang nomor 2. Oke. Nah, antara passing bola voli ya dan cu tadi. Kak Pasil, apakah ada hubungannya dengan isyarat cu dengan tahapan konten tadi? Soalnya saya baru bertemu pembahasan tentang ini. Antara isyarat cu materinya maksudnya. Antara start jongkok dan passing bola voli tadi. Nah, di situ saya bingung, Kak. Oh, perhatikan. Kalau nomor 2 ini menahapkan konten dalam keterampilan gerak yang diajarkan. Itu passing bola voli. Ya. Kalau nomor 3 itu isyarat. Itu nomor 3 itu isyarat dalam pembelajaran. Jadi itu berbeda untuk gerakannya. Masa main voli pakai isyarat passing? Kan nggak mungkin. Ya, kecuali dalam permainan. Kalau dalam permainan, oke. Antara pemain dengan toser mungkin yang mengumpan itu boleh menggunakan isyarat atau tanda-tanda serangan ke arah sini dengan menggunakan serangan yang variasi seperti ini, itu boleh isyarat. Tapi kalau dalam untuk keterampilan gerak yang diajarkan itu bukan isyarat kalau untuk bola voli, tapi ini keterampilan gerak. Kami mengambil materinya passing bawah atau passing bola voli, bisa passing atas, bisa passing bawah. Itu. Iya, berarti tidak ada hubungan. Ya. Itu saja. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk. Oke, terima kasih Kak Denny. Ya, sama-sama. Oke, cukup ya. Kami batas waktu juga pepet. Mungkin ada kelompok lain yang nanti akan presentasi. Sekian dari kami. Inilah hasil tugas yang kami buat selama dikasih waktu tadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Silahkan selanjutnya kelompok yang ingin presentasi, silahkan raise hand. Oke, Kak Ade di sini. Kak Ade, Kak Barkas setelah. Oke, silakan Kak Ade. Oke. Asbi nama aja dah Asbi.
Lanjut. Anak Asbin baca dah. Abang, anak saya tidur. Oh iyalah ya. Ya baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan presentasi inspiratif penyajian tugas gerak. Nah, di sini ada 5 anggota kami yang diketuai oleh Pak Rela. Oke, next Pak. Kita mempersingkat waktu Pak. Oke, yang pertama itu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A itu menetapkan tanda atau prosedur. Di situ diisinya suara fluid yang khas dapat menjadi sinyal yang mudah dikenali siswa untuk segera fokus. Terus, sebelum memulai pemanasan, guru bisa membunyikan fluid dan berkata, siap, kita mulai pemanasan. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Sesuaikan jadwal latihan dengan kondisi cuaca. Jika cuaca ekstrim, lakukan aktivitas indoor atau modifikasi latihan. Kalau ada lapangan yang di bawah batang, boleh di bawah batang. Pilih lokasi latihan yang jauh dari sumber kebisingan, biar tidak mengganggu area tempat kelas lain yang belajar. Itu kalau di sekolah. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Lakukan demonstrasi dengan gerakan yang jelas dan lambat. Di sini kita sebagai guru itu memberikan contoh gerakannya dulu, sehingga siswa dapat dengan mudah mengikuti. Terus, jika menulis di papan tulis, pastikan tulisan dengan Anda jelas dan mudah dibaca dari jarak jauh. Jangan tulisannya seperti cakar ayam ya, waktu nulis di papan tulis. Terus yang D, menggunakan waktu yang efisien. Tentukan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur untuk setiap pertemuan. Mulai dan akhiri setiap aktivitas tepat waktu. Tidak boleh makan waktu untuk guru lain. 2. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Sini ada isinya keterampilan gerak yang diajarkan. Di sini kami mengambil keterampilan melempar bola basket. Nah, urutan dari bola basket itu, urutan pengajaran yang dilakukan, yaitu teknik memegang bolanya. Memegang bola, ayunan lengannya, serta pelepasan bolanya bagaimana. Terus, yang kedua, keterampilan menendang bola pada permainan sepak bola. Yaitu teknik menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam. Teknik menendang bola menggunakan kaki bagian luar dan punggung kaki. Jadi ada 3 tekniknya. Terus yang ketiga, isyarat pembelajaran. Di sini keterampilan gerak yang diajarkan itu melakukan layout shoot dari permainan basket. Lay up. Salah, maaf Pak. Lay up shoot dari permainan basket. Isyarat yang bisa digunakan yaitu dengan apa-apa 1, 2, lompat. Terus yang kedua, menendang bola dengan kaki bagian dalam. Situ ada pertamanya 1, kaki kiri di samping bola dan kaki kanan di belakang bola. Nah, terus yang kedua, setelah kaki berada di bola tersebut, ayunkan kaki kanan ke belakang. Terus yang ketiga, ayunkan kaki yang kanan dari belakang itu ke depan menyentuh bola dengan kaki bagian dalam. Oke. Itu saja hasil presentasi kami dari kelompok 1. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau memberi saran, bertanya, silakan. Boleh 2, nggak apa-apa Kak. Ya, kawan-kawan lain boleh dikoreksi.
agak dikecilin tampilannya Kak. Jadi maksudnya kawan bisa ngecek maksudnya agak leluasa mengeceknya. Nah, kayak gitu. Jelas nggak suara tadi? Nah, aman Kak? Aman ya? Aman. Oke, Pak Kanitra, bagaimana Kak Ardiles, Kak Barka, Wahyu, Firza, Kak Tata, Pak Somad, bagaimana? Ada masukan? Next, turun artinya, turun. Oke, Pak Rela, turun Pak Rela. Mungkin kawan masih membaca. Ya. Oke, yang ketiga ini. Lay up. Shoot. Belajar lay up, langkah kakinya. Aman kayak. Oka, Bapak Oka gimana? Di SD 14 kan sering ngajar basket. Nah, apa ada masukan tentang lay up? Sebenarnya untuk isyaratnya ini dalam bola basket ini saya belum mengerti ya, karena yang saya baca tadi kalau untuk start jongkok, nah isyaratnya bersedia siap mulai. Nah untuk lay up ini sudah benar menurut saya, 1, 2, lompat. Ya. Nah, itu untuk gerakan dasarnya dulu, Kak. Cara-caranya bagaimana kita peragakan dulu. Misalkan Ini saya jawab, Pak Adi. Saya jawab, Pak Adi. Oke, Pak Rela, sebentar. Lay up shoot itu langkahnya cuma 2, Pak Barka. Kalau 3 langkah dia benar. Fall dia. Iya. Dribbling, Jadi, 1, 2. Iya. Jadi dia dribbling, 1, 2 loncat, 1, 2 lompat. Nah, boleh kaki kanan dulu atau kaki ke kiri dulu. Yang penting yang ketiga dia sudah harus loncat. Kalau dia lambat sedikit fall, itu Pak Barka. Oke? Ya, benar. Ya. Terus untuk oke, Pak Nitra, silakan. Ya, benar kata nyambung Kak Oka tadi, Kak Barka tadi. Paham maksudnya Kak Barka tadi. Yang namanya basket itu isyaratnya itu di mananya? Maksudnya isyarat dalam permainan. Ini kan lay up. 1, 2 itu kan artinya tahapan pengajaran. Sama kayak menendang bola kaki. 1 kaki kiri, itu kaki kayak bola kaki itu kaki kiri di samping bola. Itu langkah pembelajarannya. Nah, yang isyaratnya itu maksudnya kalau menendang bola isyaratnya tuh maksudnya gimana? Kalau lay up itu ada isyarat atau yang bisa digunakan dalam melakukan lay up shot dengan menendang bola itu. Makanya maksudnya isyaratnya, bukan itu kalau langkahnya memang benar. Ini saya tidak bertanya kalau untuk langkah ya, tapi kalau isyaratnya lay up shot, apakah main bisik-bisik langsung lay up gitu maksudnya. Oke, begini Bapak Citra. Ya. Masuk dalam yang konteks yang kita buat untuk kelompok kita ini. Pada saat melakukan kita memberi pembelajaran, maksudnya mengajari mereka. Nah, dalam itu ada kodenya. 1, 2 lompat, artinya kita memberikan pelajaran buat peserta didik kita, maksudnya. Sama dengan yang sepak bola itu. Kita kan 1, 2, 3, 1 seperti apa, 2 seperti apa, 3 seperti apa. Jadi kita bisa kode 1, 2, 3. Oh iya, siap. Oke, Benar. Jadi pada menyampaikan itu kode kita. Oh, jadi misalnya kayak lay up kita hanya bilang 1, 2 lompat gitu, 1, 2 lompat. Jadi mereka sudah paham trik-trik kita untuk memberikan materi biar lebih efektif, lebih efisien. Mereka tahu. Paham. Itu maksudnya apa, Nitra? Ya. Oke. Berarti kan pada saat lay up itu ibaratnya 1 itu isyarat 1 kakinya langkah, 1, 2 kakinya melangkah. Terakhir ketiga lagi dia harus lompat. Nah, berarti ya paham. Gitu. Makanya kalau melihat 1, 2 kayak disampaikan Pak Adi tadi kan itu kayaknya langkah pembelajaran. Tapi kalau Pak Rela yang ini paham itu maksudnya. Maksudnya gitu, biar lebih efisien, efektif. Oke. Terima kasih. Oke. Aman?
Aman. Untuk menendang bola dengan kaki bagian dalam, aman? Oke, kalau aman, saya kembali ke Kak Fasil. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak atas presentasinya. Nanti untuk kesimpulannya kita di tahap akhir. Baik, selanjutnya kelompok yang terakhir silakan untuk presentasi. Kakak Somad. Oke. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang beranggotakan Rusnita, Kapten ya? Muhammad Nur Hidayat, dan Wahyu Akbar. Baik, yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur. Nah, yang di situ ada komunikasi verbal atau non-verbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Contohnya komunikasi verbal atau non-verbal ini, ya tadi seperti menggunakan fluid, suara fluid. Oke, selanjutnya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran ada beberapa poin. Yang pertama, menjalin komunikasi dengan peserta didik. Menjalin komunikasi dengan peserta didik agar pembelajaran lebih efektif. Yang kedua, menciptakan suasana yang menyenangkan dengan tidak melakukan pembelajaran yang monoton. Sering-sering melakukan ice breaking untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di lingkungan sekolah. Seperti ada lahan kosong, nah kita bisa manfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran praktek olahraga di lapangan kosong. Tidak harus di lapangan itu saja. Mungkin juga di lapangan kosong tersebut mempunyai batang besar untuk terhindar langsung dari matahari. Nah, langsung masuk ke poin 4. Peserta didik membelakangi sinar matahari. Karena yang telah saya belajar bahwa peserta didik itu tidak harus menghadap matahari. Kita guru olahraga yang harus menghadap matahari. Jadi peserta didik harus membelakangi matahari. Selanjutnya, memilih tempat pembelajaran yang aman dan nyaman serta jauh dari keramaian. Selanjutnya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Jadi anak-anak ini kalau kita membawa barang baru seperti bola baru ataupun ada gawang baru, nah pasti di situ fokus anak-anak lebih terfokus untuk melihat dan mendengar. Kita bawa saja bola baru. Wah Pak, bola baru Pak. Punya kita Pak yo. Oke, selanjutnya memanfaatkan berbagai sumber belajar yang menarik seperti menampilkan video, menampilkan poster, serta menyampaikan instruksi di area yang sempit. Jadi untuk memastikan peserta didik mendengar tadi, ya kita bisa menyampaikan instruksi di area yang sempit agar suara kita lebih terfokus, lebih jelas, tidak kemana-mana. Selanjutnya, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, menyampaikan instruksi atau materi dengan mudah yang dimengerti oleh siswa, tapi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, penyajian tugas gerak harus singkat. Tapi walaupun singkat, ya tidak keluar dari pembelajaran penjelasannya. Selanjutnya, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini kelompok kami menggunakan keterampilan gerak yang diajarkan, yaitu pola gerak dasar lokomotor. Yang dimana kita sudah tahu pola gerak dasar lokomotor tersebut adalah gerak yang berpindah tempat. Ya, contohnya berjalan, berlari, dan melompat. Untuk pengajaran yang dilakukan, yang pertama melakukan dengan instruksi, yang kedua demonstrasi, yang ketiga
Peserta didik berjalan, berlari, melompat secara bergantian. Selanjutnya melakukan penilaian dan evaluasi serta melakukan refleksi. Yang kedua, pola gerak dasar manipulatif. Yang mana kita tahu pola gerak dasar manipulatif ini bergerak dengan memindahkan objek ya. Contohnya seperti melempar, menangkap, menendang. Jadi untuk geser lagi ke atas Pak. Untuk Pak, sedikit lagi Pak. Untuk pengajaran yang dilakukan, jadi melakukan dengan instruksi, demonstrasi, lempar dan tangkap bola secara bergantian, lalu penilaian dan evaluasi serta refleksi. Oke, next. Untuk isyarat pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan. Di sini kami menggunakan start jongkok dalam sprint 100 meter, lari jarak pendek. Isyarat yang bisa digunakan persiapan, bersedia, siap, ya atau bunyi peluit atau bunyi tembak. Selanjutnya yang kedua, gerak berirama. Gerak berirama tadi isyarat yang bisa digunakan menggunakan hitungan, tepukan, atau ketukan. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin di scroll naik ke atas, Kak. Dipersilakan kakak-kakak. Kalau ada yang ingin disampaikan. Mungkin cukup dimengerti ya. Jadi tidak ada pertanyaan. Oke, kalau maksudnya kalau udah pas kasih emot jempol gitu. Oh iya. Kak Nitra masih bingung. Masih bingung. Ya Kak Nitra, jika ada yang ingin disampaikan ditambahkan boleh. Itu senyum-senyum samo. Iya, makanya kalau dia mau bertanya berarti sama dengan itu membantai diri sendiri. Instruksi salah ke Mitra tadi. Tidak ada persiapan. Nah. Jadi tutup Kak Fasil ya? Iya, boleh teman. Oke. Tak kau banyak kita tanya, karena habis waktu. Oh ya, siap. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 atas presentasi hasil diskusinya tadi. Atas jawaban kakak-kakak terkait dengan referensi tadi itu sudah bagus ya, sudah baik. Karena dalam hal ini kita masih saling belajar dan saling berbagi. Dan yang ingin saya tekankan lagi, kalau di sini untuk isyarat yang diberikan untuk LK ini, untuk mengisi LK, itu isyarat itu untuk dalam pengajaran, bukan dalam kita memberikan pembelajaran, bukan dalam permainan. Jadi mengisinya tadi memang sesuai LK, karena di LK-nya itu untuk isyarat pembelajaran itu yang di dalam pembelajaran. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir, itu refleksi terakhir. Izin saya share screen. Nah, sampai di sini aman, Kak? Terkait dengan tugas tadi? Oke. Aman. Insya Allah aman. Pak Rela. Tumben Kak Raila dapat itu kopiah ya. Agak berbeda. Kamu kenapa kita Kak Rela? Udah tengah.
Beracipet Ya, kata-kata. pesan kunci terakhir itu bahwa semakin kaya referensi kita sebagai guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul. Berarti yang kakak-kakak sampaikan tadi itu terkait dengan jawaban yang kakak sampaikan itu ada di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat pembelajaran sangat berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Berarti dalam hal ini kita sebagai guru harus sering mencari referensi ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang efektivitas pembelajaran. Yang terakhir itu refleksi. Ini ada pertanyaan, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas PJOK tugas gerak pembelajaran PJOK. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak dari penyampaian hasil diskusi tadi? Terus pertanyaan yang kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi terkait dengan diskusi tadi ataupun presentasi tadi? Silahkan berikan alasannya. Saya silakan yang mau capture, silakan capture. Jadi nanti untuk jawabannya menuliskan di kolom chat. Nyusuku. Nyusuku. Asbi itu belum. Iya, itu bulu asbi. Kalau bulu. Asbi mana asbi? Kembali. Lagi ngangkat Prayon ya, Pak. Iya. Acak kau asbi. Oke, kakak-kakak silahkan jawabannya ditulis di kolom chat. Yang soal pertama lihat lagi ya. Yang slide 13 ya. Ya. Ada juga saya kirimkan di grup biar enak ngelihatnya. Jika ada informasi baru. Kasihlah. Ya. Tolong kirim link ke WA ya. Link yang mana? Yang ini, nggak bisa ngetik nih di laptop ya. Oh, maksudnya ke WA, maksudnya link Gmail-nya ya? Ya. Slide 13 ada. Di grup ya Kak Ade ya. Dan promosinya bagaimana? Pak Is, gimana kamu buang nasi ya?
Slide 14 itu soalnya slide 13. Kalau slide 13 itu memang tidak ada alasan kah? Enggak, tapi disebutkan yang menariknya apa. Oh ya, saya saja langsung jawab lah. Slide 13. Boleh. Slide Boleh. 13. Sini Kak. Terus Kak Fasil, slide 13 Kak Fasil. sebentar. Masih Dah. ada Yusuf. Apakah ada informasi baru yang menarik? Raise hand. Oh ya, siap. Tidak digunakan. Kenapa? Enak ada asisten. Ya, siap. Oke, kalau menurut saya informasi baru yang menarik bagi saya dari penyajian tugas gerak tadi itu sangat ada, karena saya baru paham ternyata dalam pembelajaran bukan hanya dalam permainan, ya, isyarat-isyarat itu ternyata ada tanpa mungkin sudah saya lakukan, tapi tidak paham apa yang namanya isyarat dalam ini kan. Biasanya langsung karena tidak tahu tekniknya gimana, langsung saja mungkin kita demonstrasi, beri contoh pada saat pembelajaran. Ternyata itu termasuk salah satu pembelajaran mungkin yang bermakna ya mungkin di sini ya. Karena ini pembelajaran yang berpusat pada penduduk dengan pembelajaran yang menarik juga menurut kita, karena ini dalam setiap langkah-langkah ataupun teknik pembelajaran juga ada isyaratnya ternyata. Makanya saya baru paham jujur di sini. Apalagi dengar tadi mungkin dari jawaban Pak Raila ya yang tadi yang kasih ini, jujur baru paham. Ternyata memang semua itu punya isyaratnya, bukan hanya dalam permainannya saja. Itu kalau menurut saya Kak Fasil. 13, slide 13. Oke, baik. Terima kasih Kak Nitra atas jawabannya. Ini kesimpulan juga dari kegiatan JIMIT kita hari ini. Oke, silakan selanjutnya yang mau menyampaikan jawaban boleh. Karena saya tunggu ya, 2 orang lagi ya. Setelah itu kita close. Silakan yang mau menyampaikan langsung, silakan raise hand. Coba slide 14. Slide 14. Oke. Oke, kalau informasi menarik menurut saya memang tadi seperti tadi, saya tertarik, jujur tertarik untuk mempelajari isyaratnya yang tadi ya. Apalagi tugas gerak ini kita sebagai guru PJOK atau guru lapangan ini menurut saya harus kita pahami, harus kita mengerti setiap apapun dalam materi seluruh olahraga ya, kita harus paham dengan cara isyaratnya juga, kita harus paham ya, cara pengajarannya kita harus paham walaupun kita tidak menguasai seutuhnya, tapi paham dengan isyarat-isyarat ataupun cara-cara teknik pengajarannya. Makanya saya tertarik ini untuk mempelajarinya. Ini saja menurut saya. Terima kasih, Pak Fasil. Oke, baik. Terima kasih Kak Nitra. Oke, satu lagi ya. Oke, Kak Dani, silakan. Oke, terima kasih waktunya Kak Fasil. Mungkin untuk isyarat ini ya Kak Fasil, mungkin kepada siswa mungkin sudah kita sampaikan ya. Untuk bahasanya saja mungkin kita belum tahu isyarat ini memang sudah diterapkan pada siswa. Ternyata setelah mendapatkan ilmu ini ternyata setiap materi ajar itu ya kan tetap ada step-stepnya, terutama dalam permainan passing bola voli, seperti lari tadi kata Kak Asbi kan. Jadi kita dituntut sebagai guru olahraga ini harus lebih kreatif lagi, ya kan. Di samping kita harus
menyampaikan ilmu ini sampai siswa itu benar-benar memahami. Jadi mereka tidak butuh ya ilmu ya. Karena yang kita sampaikan tadi keterampilan dan pengetahuannya kan. Nah, sehingga titik hasil capaian pembelajaran tadi selesai. Saya baru kali ini Kak dapat materi seperti ini. Mungkin sudah dipraktekkan juga di kelas dan di lapangan. Ya, mungkin itu saja Kak. Kurang lebihnya mungkin ada teman-teman yang lain. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang menyampaikan satu orang. Mantap Kak Denny. Oke, kalau pas silahkan kasih emot jempol. Pas, mantap Kak. Banyak dapat ilmu kita. Ya. Terutama dari Pak Rela tadi. Banyak basket juga. Kak Raila ada lagi yang ingin disampaikan? Usah. Oke, aman. Baiklah kakak-kakak, atas refleksinya ya terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang menarik dari kegiatan JIMIT kita kali ini. Dan bagi saya, kita di sini kan sama-sama belajar nih. Bagi saya yang memang latar belakangnya bukan guru PJOK, dan ini juga merupakan hal baru bagi saya. Kemarin itu ketika pembelajaran ini, saya itu sedang di perjalanan, kalau nggak salah sedang mengurus pemberkasan kepala sekolah, lupa. Jadi saya nggak include ke dalam kelompok ketika kegiatan ini. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat bagi saya karena ini antisipasi juga. Apalagi di sekolah kami memang nggak ada guru PJOK. Jadi sangat-sangat ilmu yang luar biasa. Dari kemarin saya mempelajari tentang materi ini, dapat juga referensinya, alhamdulillah, ditambah lagi dengan ilmu yang kita dapatkan di malam ini, alhamdulillah itu sangat luar biasa. Oke, baik kakak-kakak. Untuk kedepannya kita nanti tinggal persiapan untuk tatap muka, jangan lupa laptopnya dibawa, buku catatan dan alat tulis. Kalau untuk alat tulis biasa standar aja yang pena, kalau untuk lainnya disiapkan dari panitia. Baik kakak-kakak, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan JIMIT hari ini? Oke, siap. Saya ya silakan. Baju dada ya. Baju. Ya. Oke. Nggak jadi minggu tuh jam 1 di SMP 1 ya? Iya, jam 1 sudah pembukaan, insya Allah jam 3 selesai. Paling lama. Surat tugas itu dibawa? Bawa, kita antisipasi saja. Kita tidak tahu, takut ada di jalan, ada hal apa, jadi dibawa lah, karena lebih aman lah. Oke, baik. Karena kan dari dinas kan kita lo menerima nih, lo megang. Jadi bawalah yang dulu surat tugasnya dari sekolah. Ya kalau untuk SMA surat tugasnya yang dibagikan di grup itu kayak ada ya. Jadi tetap ngambil yang dari sekolah. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak atas komitmennya, atas responnya, keaktifannya, dan sehingga JIMIT malam ini berjalan dengan lancar dan aktif. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Sebelum itu saya stop sharing, kita sesi foto. Silahkan yang bisa untuk on cam. Silakan jargonnya. 1. Senyum Den. 2, 3. Ngapa jargon? Rambut Tata, rambut sebelah tengah lah sedikit. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak untuk hari ini. Saya akhiri kegiatan JIMIT kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Oke. Lope Barka. Lope siap. Ayo kasih main darah. Yuk, usirlah Tata tuh. Usir tadi. Nyatahan Nyemek Tata tuh. Barka, Lope.
Lope Siko. Lope. Tahannya bro. 31 Lope. Oke. Mati dulu terus sama. Lope 31 Lope ya. Dari Tata. Iya aja nge-like. Somat. Habis kan? Somat selesai berarti belum wajah. Ya, izin lu kakak-kakak. Oke. Ya. Kentang goreng.